Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi fadlihi tatanazzalul khairat wal barakat wa bi taufiqihi tatahaqqaqul maqasid wal ghayat. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Hadirin jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, kembali kita lanjutkan kajian kita sebagaimana biasa. Faslun an Anasin radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Daripada Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, ia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha azza wa jalla qala, sesungguhnya Allah azza wa jalla berkata. Maka ini adalah hadis qudsi. Apa kata Allah? Idza batalaitu 'abdi bihabibataihi fasabara 'awwadtuhu minhumal jannah yuridu 'ainaihi. Rawahul Bukhari wa Tirmidzi wa lafdhuhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu Allah azza wa jalla idza akhadtu karimatai 'abdi fid dunya lam yakun lahu jazaa'un indi illal jannah. Kata Allah, apabila aku berikan cobaan kepada hambaku yang berupa mengambil kedua matanya, apabila aku mencoba hambaku dengan mengambil kedua matanya, maknanya buta, ya, baik dari lahir maupun ketika sudah tua atau sebelumnya bisa melihat tiba-tiba buta. Maka itu adalah satu cobaan Allah yang sangat berat. Nah, kata Allah, apabila aku mencoba hambaku dengan mengambil dua matanya, fasabara, maka dia bersabar. Bersabar menerima takdir Allah, dikehendaki buta. Apa kata Allah? Awwadtuhu minhumal jannah. Sebagai pengganti dua matanya itu, aku berikan surga kepadanya. Jadi hati-hati sama orang yang diberikan cobaan oleh Allah buta. Karena dengan buta itu Allah sudah siapkan ganti untuk orang tersebut adalah surga. Dalam hadis yang lain, juga hadis qudsi dengan lafaz yang sedikit berbeda daripada Imam At-Tirmidzi, Allah berkata dalam hadis qudsi, idza akhadtu karimatai, apabila aku mengambil dua mata daripada hambaku fid dunya, di dunia, lam yakun lahu jazaa'un 'indi illal jannah, maka tidak ada balasan baginya dari sisiku, kata Allah, kecuali surga. Maka besar sekali pahala orang yang Allah coba dengan buta. Wa fi riwayatin, dalam riwayat yang lain, man adhabtu habibataihi fasabara wahtasaba lam arda lahu sawaban dunal jannah. Barang siapa yang hilang kedua penglihatannya, Maka kalau kita gabung tiga hadis ini, tiga lafaz ini,
baik dari lahir memang tidak bisa melihat atau dalam perjalanan hidup tiba-tiba tidak bisa melihat, ya. Maka kata Allah dalam hadis qudsi, dia bersabar wahtasaba, dan menyerahkannya kepada Allah, tidak protes, tidak mengeluh. Lam arda lahu sawaban dunal jannah, kata Allah, aku tidak ridha pahala untuk orang tersebut di bawah surga. Jadi artinya pahalanya mesti surga. Pahala yang kecil di bawah surga Allah enggak ridha untuk orang cobaan seberat itu, maka mesti baginya adalah surga. Maka ini tentu 3 hadis ini kabar gembira untuk orang-orang yang Allah coba dengan hilang penglihatannya. Nah, ini boleh kita sampaikan, ya. Walaupun tentu tidak mudah. Biasa memang orang kadang protes, mengeluh, ya, kenapa saya, kenapa enggak orang lain. Nah, ini enggak ada, susah, enggak dapat lagi. Tapi wahtasaba, menyerahkan takdir kepada Allah dan bersabar, maka kata Allah, aku tidak rela balasan untuknya selain daripada surga. Nah, ini kita masih pendahuluan tentang kondisi-kondisi kematian, ya. Jadi ini dekat dengan kematian, sakit dulu, hilang penglihatan, ya. Kemudian berikutnya hadis an Utsman bin Abil As radhiyallahu anhu annahu syaka ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam waj'an yajiduhu fi jasadihi mundu aslam. Hadis daripada Utsman bin Abil As radhiyallahu anhu bahawa sesungguhnya Utsman bin Abil As mengeluh ke Rasulullah, maksudnya melapor ke Rasulullah, menyampaikan ke Rasulullah tentang waja'an, ada satu penyakit yajiduhu yang dia rasakan fi jasadihi, di tubuhnya, mundu aslam, dan penyakit itu sudah berlangsung lama semenjak dia masuk Islam. Utsman bin Abil As, jadi dia punya penyakit di tubuhnya, letaknya tidak dibilang di sini, pokoknya dia ada satu penyakit di tubuhnya yang sudah bersarang di tubuh dia itu semenjak dia masuk Islam. Dia sudah lama. Ini sepertinya di antara kita ada yang seperti ini. Ada orang sudah sakit belasan tahun di lutut misalnya, dia nggak tahu sebabnya, pokoknya udah berobat ke sana ke sini nggak sembuh-sembuh. Ada orang misalnya sakit di bahunya sudah bertahun-tahun, atau di lengannya sudah bertahun-tahun, atau di manalah, ya. Nah, ini kejadian pada sahabat Nabi namanya Utsman bin Abil As. Maka dia datangi Rasulullah, dia sampaikan, wahai Rasulullah, aku punya satu penyakit itu di bagian tubuhku yang sudah lama sekali tidak sembuh-sembuh. Faqala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah berkata kepada Utsman bin Abil As ini yang bertanya tentang penyakitnya tadi. Apa kata Rasulullah? Dha' yadaka 'ala alladhi ya'lamu min jasadika. Letakkan tanganmu di bagian sakit daripada tubuhmu. Letakkan tanganmu di situ, misalnya di lengan, letakkan. Waqul, dan bacalah bismillahi salasan, 3 kali. Bismillah, bismillah, bismillah. Kemudian masih ada, bukan bismillah, bismillah saja. Wa qul sab'a marat, kemudian baca 7 kali. Apa itu 7 kali setelah bismillah 3 kali? A'udzu billahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadhiru. A'udzu billahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadhiru. Singkat, ya. Ini boleh kita baca ni.
Duduk-duduk pegang baca bismillah, bismillah, bismillah. A'udzu billahi wa qudratihi, a'udzu billahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadhiru. Kalau kita artikan, aku berlindung kepada Allah, wa qudratihi, dan dengan kekuasaan Allah. Tauhid ini, ya. Aku berlindung kepada Allah dan dengan kekuasaan Allah daripada keburukan yang aku dapatkan dalam tubuhku, wa uhadhiru, dan yang aku khawatirkan. Bagus sekali artinya. Jadi kita ulang, a'udzu billahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadhiru. Ini 7 kali. Hadis sahih ini, rawahu Malik wal Bukhari wa Muslim wa Abu Daud wa Tirmidzi wa Nasa'i. Banyak hadis, banyak perawinya, ya. Bukhari, Muslim, Malik, Abu Daud, Tirmidzi, Nasa'i. Wa 'inda Malik, dan dalam riwayat Imam Malik bunyinya agak berbeda. A'udzu bi'izzatillah wa qudratihi min syarri ma ajidu. Aku berlindung dengan keagungan Allah. Bi'izzatillah, aku berlindung dengan keagungan Allah. Wa qudratihi, dan kekuasaan Allah, daripada keburukan yang aku rasakan, yang aku dapatkan dalam tubuh. Jadi kita baca, kita resapi, berguncang itu penyakit itu, karena berlindung dengan keagungan Allah dan kekuasaan Allah. Berguncang itu kalau kita baca dengan yakin, berguncang itu. Dan sebenarnya orang-orang di kampung itu ini dia yang dibaca. Ada kadang-kadang kita temukan di kampung itu orang-orang tua, cuma di kampung bahasanya merajah. Ya, orang kampung merajah. Orang membawa anak kecil, anak-anaknya kadang-kadang malam nangis, rewel, suka lasak, enggak pas apalah. Bawa ke orang-orang kampung itu, nenek-nenek kadang-kadang, bukan alim-alim kali, bukan ini kali, dibaca, baca melekrek apa, ternyata sembuh. Begitu kita cek, yang dibaca singkat sekali. Bismillah 3 kali, a'udzu billahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadhiru 7 kali. Sengap anak baiknya hai klik-klik ni. Enggak ada rewel lagi, enggak ini lagi. Maka kemudian kata Utsman bin Abil As, fa fa'altu dzalika. Setelah diajarkan oleh Rasulullah, maka aku praktekkan. Gemat dipegang, baca bismillah 3 kali, a'udzubillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadhiru 7 kali. Fa adhhaballahu ma kana bi falam azal amuru biha ahli wa ghairahum. Kata Utsman ibnu Abil As, begitu aku praktekkan langsung hilang penyakit yang sudah bertahun-tahun itu. Maka semenjak kejadian itu, semua keluargaku, kata Utsman bin Abil As, semua keluargaku ku ajarkan doa itu, disuruh hafal. Dan semua wa ghairahum, semua yang ditemui oleh Utsman bin Abil As diajarkan doa ini. Karena doa diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sembuh, hilang penyakit semua. Jadi enggak usah pergi-pergi ke dukun, ya. Pegang dengan tangan sendiri, baca bismillah 3 kali, ini 7 kali dengan penuh keyakinan, insyaallah. Wa qala fi awwali hadisihima, dan dalam wa inda Tirmidzi wa Abi Daud mislu dzalik, terdapat juga riwayat dalam Sunan Tirmidzi dan Sunan Abi Daud dalam bentuk yang lain. Atani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa bi waj'un
qad kada yuhlikani. Nah, dalam bentuk riwayat yang lain bahwa Utsman bin Abil As menceritakan Rasulullah mengunjungiku, bukan dia yang datang ke Rasulullah, Rasulullah mengunjungi dia. Dalam riwayat yang lain, ya. Maka aku sampaikan kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, aku punya penyakit di tubuhku yang hampir membunuhku. Artinya sakit sekali. Mungkin seperti penyakit apa? Penyakit asam urat bisa juga, ya. Asam urat, asam urat, kolesterol yang sudah tinggi lah, ya. Atau apa? Jadi kata Utsman bin Abi As, ketika penyakit itu kumat, kada yuhlikani, hampir aku mati. Faqala Rasulullah SAW, maka Rasulullah mengajarkan, imsah biyaminika sab'a marrat. Pegang dengan tangan kanan. Di mana sakitnya? Jangan tangan kiri, nanti enggak sembuh-sembuh dengan kanan. Ya. Kemudian baca Bismillah 3 kali. Kemudian baca a'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu, sebanyak 7 kali. Nah, itu cara untuk sembuh daripada penyakit kalau ada di tubuh. InsyaAllah kita praktekkan, ya. Kemudian berikutnya, maka oleh karena itu tidak boleh cara yang sifatnya menggunakan benda. Maka hadis berikutnya tentang benda. Ada orang enggak baca doa seperti itu, tapi dia lebih suka menggunakan benda. An Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu annahu jaa fi rakabi asyarah ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Diceritakan oleh Uqbah bin Amir. Uqbah bin Amir ni mau masuk Islam. Datang dia dari kabilahnya bawa rombongan 10 orang. Jumpa Rasulullah mau masuk Islam. Begitu jumpa Rasulullah, fabaya'a tis'atan, maka dibaiat. Bagaimana cara baiat? Pegang tangan begini. Pegang tangan semua. Berderet pegang tangan, buat bulat. Pegang tangan, saling pegang tangan. Pegang tangan Rasulullah, pegang tangan kawannya, begini. Berbaiat. Jadi kalau lihat orang-orang berbaiat dalam zikir-zikir tasawuf itu jangan langsung tuduh sembarangan. Itu dari Rasulullah itu baiat itu, ya. Baiat. 10 orang datang, rombongan mau masuk Islam. Kata Rasulullah, baik, kita berbaiat. Disampaikanlah isi baiatnya lah pokoknya. Fabaya'a tis'atan, kami datang 10. Yang dibaiat dari Rasulullah cuma 9. Satu lagi, wa amsaka an rajulin, yang satu kata Rasulullah, kamu jangan ikut. Kamu ke sana. Dibaiat 9. Satu lagi enggak dibaiat, kamu ke sana. Faqalu, maka yang lain heran semua. Masya'nuh, wahai Rasulullah, kenapa dia tidak boleh ikut baiat? Ada masalah apa dia? Kenapa dia tidak boleh ikut? Faqala, kata Rasulullah, inna fi adudihi tamimah, di lengannya ada diikat apa namanya tamimah? Apa istilahnya? Jimat. Di lengannya ada diikat jimat. Itu benar, bajunya enggak dibuka, tapi Rasulullah bisa tahu. Kata Rasulullah, di lengannya inna fi adudihi tamimah, di lengannya terikat jimat. Maka langsung cepat-cepat laki-laki itu buka bajunya, dipotong, ditarik jimatnya. Faqata ar-rajul tamimah, maka langsung laki-laki itu memotong jimatnya. Baru kemudian dia fabaya'ahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baru dibaiat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Maka coba kita bayangkan, kalau mati dalam keadaan jimat ada di tubuh, berarti mati di luar baiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi jangan main-main dengan jimat ini. Summa qala, kemudian Rasulullah mengatakan setelah baiat, man 'allaqa faqad asyraka, barang siapa yang menyangkutkan jimat di tubuhnya, faqad asyraka, maka dia telah syirik. Maka dia telah syirik. Dalam hadis yang lain, an Imran bin Husain radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, daripada Imran bin Husain. Ini karena persoalan tamimah, persoalan serius, maka hadisnya agak sedikit banyak ini ya. Daripada Imran bin Husain radhiyallahu anhu bahawa sesungguhnya Rasulullah SAW absara ala adudi rajulin halaqah, Rasulullah melihat ada seseorang laki-laki yang mengikat sesuatu di tangannya, tempelkan sesuatu ya. Yang kata si Imran berwarna kuning ya. Faqala, apa kata Rasulullah? Dipanggil, kamu ke sini. Waihak, ma hadhihi, celaka kamu, apa ini? Qala minal wahinah. Minal wahinah, ditempel, bukan diikat, tapi itu berbentuk halakah, ditempel. Ditempel ya. Kata Rasulullah, apa ini? Kata laki-laki itu, minal wahinah, wahai Rasulullah, aku pakai ini untuk menjaga tidak kena penyakit. Pakai jimat itu untuk tidak kena penyakit. Qala, apa kata Rasulullah? Amma innaha la taziduka illa wahna, ketahuilah olehmu bahawa barang itu, artinya jimat itu tidak memberikan tidak memberikan kepadamu, tidak melebihkan kepadamu, melainkan wahna, penyakit. Justru dia yang mendatangkan penyakit. Karena biasanya pada jimat itu ada undangan jin di situ. Jika dia ada kode-kodenya itu, ada variabelnya dia. Variabel itulah ada kekuatan. Jadi sebenarnya kita ketika pakai itu bukan kita sudah tambah pasukan itu, tambah jin ya. Sudah ada jin karin, tambah jin lagi lain. Karena kan dia jimat itu ada angka-angka khusus dia. Ada buku-buku sihir itu dijual tuh. Ditulis di situ pedomannya. Cara tarik garisnya, tulisannya, yang pokoknya tidak bisa dibaca, tidak dipahami maknanya. Kemudian tulis di kertas, dibalut dengan cara tertentu, diikat, tempel. Nah, apa kata Rasulullah? Imbizha, lepaskan. Fa innaka law mitta wa hiya 'alaika ma aflahta abadan. Kata Rasulullah, lepaskan jimat itu. Kalau kamu mati dan jimat itu ada di tubuhmu, ma aflahta abada, kamu tidak akan bahagia selama-lamanya. Jimat. Kadang-kadang ada yang diikat di perut, ada yang diikat di lengan, ada yang diikat di kaki. Ini harus hati-hati kita. Kata Rasulullah, kalau kamu mati, jimat itu ada di tubuhmu, kamu tidak akan bahagia selama-lamanya. Ini juga kita sampaikan kepada ibu-ibu, perempuan-perempuan kadang ya. Istri-istri. Karena nanti kalau istri-istri dia tiwalah. Dia jimat juga tapi namanya tiwalah. Tiwalah itu sebagai penarik, pengawet apa istilahnya, agar suami, karena mungkin suaminya sering duduk warung kopi, jadi dia pergi ke dukun. Cari cara bagaimana agar bisa menarik kasih buat suaminya tidak suka keluar rumah, betah di rumah. Itu bisa terjadi itu.
dan ternyata si isteri tanpa dia sadari telah melakukan syirik dosa besar, syirik yang disebabkan oleh suaminya sendiri sering di luar rumah. Maka isteri panik cari cara bagaimana agar suami betah di rumah, sehingga pakai tiwalah. Terjadilah kesyirikan dalam rumah tangga. Untuk ini, untuk penarik apa istilahnya, penarik apa istilahnya, susu semacam itulah penarik, seperti orang mau cari jodoh biar orang lain tertarik sama dia, pakai ini tiwalah namanya, semacam jimat juga tapi dia namanya tiwalah, bukan tamimah. Nah itu kalau meninggal barang itu ada di tubuh, maka meninggal dalam keadaan syirik. Jadi hati-hati sekali. Kemudian ini yang kejadian perempuan, bahkan keluarga Rasulullah, karena ini budaya jahiliyah dulu, rata-rata orang pakai itu. Karena kan orang-orang jahiliyah dulu, orang-orang pergi-pergi jauh ke padang pasir, nggak jelas tempatnya kemana, kan orang takut kejadian apa-apa. Maka biasa kalau orang pergi jauh itu musafir pasti dipakai itu, semacam pelindung lah namanya. Dan itu di mana-mana kejadian dulu pada zaman-zaman dulu, dan bahkan mungkin sekarang di kampung-kampung masih pergi ke gunung misalnya biar selamat daripada mara bahaya ikat itu, atau pergi yang melaut sering seperti itu, ikat itu. Nah, jadi ini kejadian pada salah satu seorang keluarga Rasulullah, dia keluarga besar Rasulullah, ada yang kejadian ini kedapatan karena budaya dulu. Wa ani ibni ukhti Zainab, daripada keponakan Zainab. Ya, keponakan Zainab. Siapa Zainab ini? Maksud Zainab di sini adalah istri Abdullah bin Mas'ud. Diceritakan oleh keponakannya bahwa si Zainab ini, istri Abdullah bin Mas'ud, menceritakan kanat ajuz tadkhulu alaina tarqi minal humrah. Dulu ada seorang nenek-nenek, orang tua, nenek-nenek yang biasa datang ke tempat kami untuk meruqyah. Jadi ruqyah itu pada dasarnya budaya jahiliyah. Jadi jangan mentang-mentang bahasa Arab ruqyah langsung dipikir itu syariat. Dasar ruqyah itu budaya jahiliyah itu. Apa namanya, jampi-jampi. Bahasa kita merajah. Dasarnya bukan Islam itu, orang jahiliyah dulu. Baca-baca tuh, baca-baca. Tapi kemudian ruqyah tetap dilanjutkan oleh Rasulullah, tapi isinya diganti dengan ayat Al-Quran, zikir yang maksur. Maka kalau orang ruqyah itu harus kita perhatikan, harus jelas bacaannya itu, harus jelas, kalau bisa terdengar. Dan kalau ruqyah syariah biasa terdengar dia baca, fasih, jelas, ayat-ayatnya mudah terdeteksi. Tapi kalau sudah enggak terdengar, enggak tahu kita apa dia baca, ini patut kita khawatirkan. Jadi kata Zainab, dulu ada seorang nenek yang sering datang ke tempat kami untuk meruqyah, ya, meruqyah penyakit wabak, penyakit wabah, penyakit kulit, ya, semacam penyakit kulit. Wa kana lana sarirun tawilul qawaim. Di rumah kami ada tempat tidur yang tinggi sekali, ya. Wa kana Abdullah idza dakhala tanahnah wa sawwat. Abdullah bin Mas'ud kalau mau pulang, mau masuk ke tempat kami, ponakannya ini maksudnya, masuk ke tempat kami, kata Zainab, dia selalu berdehem. Berdehem. Memang seperti itu adabnya, ya. Jadi kita walaupun mahram kita, misalnya kakak kita, adik perempuan kita, bahkan anak perempuan kita, kalau kita masuk ke kamar dia, sebelum kita buka pintu, kita
berdehem ataupun mahram kita. Jangan langsung buka pintu langsung kerpang-kerpung, berdehem dulu. Bahkan dalam Islam itu kalau pulang jauh itu sebelum sampai ke rumah disuruh kasih tahu dulu. Kalau sekarang ada telepon, ada HP, telepon dulu, ini pulang dari Medan, ini sudah sampai Indrapuri ini. Jadi biar yang dinesu siap-siap ya. Jadi Abdullah bin Mas'ud biasa kalau masuk ke tempat kami, kata Zainab, Abdullah bin Mas'ud ponakannya, dia berdehem. Begitu Abdullah ibnu Mas'ud berdehem, si nenek ini sedang meruqyah kami, maka langsung si nenek ini pakai hijab. Itu maksudnya. Jadi biar perempuan ini bersiap, apa kalau nggak pakai hijab atau apalah. Fajalasa ila janibi, maka kemudian Abdullah duduk di sampingku, bibinya, ponakannya. Ketika duduk karena rapat-rapat duduk, dia memegang tanganku. Kata Zainab, ketika dia memegang tanganku, fawajada massa khaytin, dia merasakan ada sesuatu yang terikat di tanganku, kata Zainab. Abdullah bin Mas'ud seorang walaupun masih kecil, ponakannya Zainab. Nah, faqala, maka Abdullah bin Mas'ud bertanya kepadaku, ma hadza, apa ini? Semacam terikat, karena memang dulu perempuan yang suka seperti itu. Ma hadza, apa ini? Faqala faqultu ruqiya li fihi minal humrah. Ini adalah pemberian nenek ruqyah tadi. Nenek ruqyah tadi setelah dijampi-jampi, dibaca-baca, dikasih jimat untuk ikat. Fajazzabahu faqata'ahu farama bihi. Maka kata Zainab, langsung Abdullah bin Mas'ud menarik jimat itu, ditarik kuat dan dilemparkan. Jadi kalau kita menemukan ini langsung kita tarik. Kalau keluarga orang ya mungkin kita tarik, kita nasihati, langsung ditarik oleh Mas'ud, ditarik, diputuskan, dilempar. Summa qala, kata Abdullah bin Mas'ud, laqad asbaha alu Abdillahi aghniya'a 'anis syirki. Sungguh telah Allah selamatkan keluarga kita daripada syirik. Artinya tidak boleh ada lagi yang seperti ini, kata Abdullah bin Mas'ud. Kemudian Allah bin Mas'ud mengatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah bersabda, innar ruqa wat tamaim wat tiwalah. Ini dia, tiwalah. Artinya si Zainab tadi pakai itu untuk apa? Untuk menarik suaminya yang suka di luar rumah. Maka kata Abdullah bin Abbas, aku mendengar Rasulullah bersabda, sesungguhnya ruqyah, artinya ruqyah jahiliyah, dan tamaim, jimat, dan tiwalah, penarik hati, semua itu syirkun, adalah syirik. Qultu fa inni kharajtu yawman fa absarani fulan fadama'at aini allati talihi fa idza raqaituha sakanat dam'atuha wa idza taraktuha dam'at. Qala dzalika syaitan idza ata'tihi tarakaki wa idza asaiti ta'ana bi usbu'ihi fi ainiki. Kata Zainab, tapi wahai Abdullah bin Mas'ud, aku pernah suatu hari keluar rumah berhadapan dengan seorang laki-laki, yang setiap aku melihat matanya, mataku mengalir air mata. Sihir orang, jadi setiap aku melihat matanya, mataku mengalir air. Ini memang kalau orang pakai sihir memang luar biasa,
Jadi setiap aku melihat matanya itu, mataku mengeluarkan air, keluar air. Apa kata Abdullah? Dzalikis syaitan. Idza ata'tiki tarakaki. Dia itu adalah syaitan. Maka caranya bukan dengan dilawan dengan jimat, tapi dilawan dengan Al-Quran. Jadi tidak apa namanya, sihir dilawan dengan sihir. Jadi diajarkan oleh Abdullah bin Mas'ud, tetapi yang harus engkau baca wahai Zainab, sebagaimana diajarkan oleh Rasulullah, azhibil ba'sa rabbin nas washfi antas syafi la shifaa illa shifauka shifaan la yughadiru saqama. Ini doa orang ruqyah ni ya. Azhibil ba'sa, wahai Allah, hilangkan penyakitku. Rabbin nas, engkau Tuhan seluruh manusia. Wasfi antas syafi, sembuhkan, engkau yang maha menyembuhkan. Jadi kalau kita ada sakit apa, tu kalau mau minum baca ya syafi ya syafi ya syafi, wahai yang maha menyembuhkan. Itu Asmaul Husna. Ya syafi ya syafi ya syafi ya syafi ya syafi, kita hembuskan ke air. Ada yang maha menyembuhkan, kita niatkan sebagai obat. Ya syafi ya syafi ya syafi ya arhamar rahimin, ya syafi ya syafi ya arhamar rahimin. Nah, ini doa yang diajarkan oleh Abdullah bin Mas'ud kepada bibinya, azhibil ba'sa rabbin nas wasfi antas syafi la shifaa illa shifauka shifaan la yughadiru saqama. Ya, sembuhkan wahai engkau yang maha menyembuhkan, tidak ada kesembuhan kecuali engkau yang menyembuhkan, syifaan akan kesembuhan yang tidak balik-balik lagi. Kemudian ini tentang masih tamaim. Terakhir daripada Aisyah radhiyallahu taala anha, qalat laysat tamimah ma tu'alliqa bihi ba'dal bala, innamat tamimah ma tu'alliqa bihi qablal bala. Bukan tamimah yang dipakai tidak dengan tujuan apapun, tapi tamimah artinya jimat adalah yang dipakai dengan tujuan tertentu. Ini maksudnya kalau ada orang suka pakai apa itu bukan tamimah. Karena dia tidak ada kepentingan di situ, bukan tujuan untuk kesembuhan atau tolak bala, bukan. Sekedar hiasan, itu lain masalah. Tapi yang dilarang di sini adalah ikatan yang memang tujuannya jimat. Jadi jangan nanti lihat orang ada taruh apa di sini langsung dikirain pakai jimat. Baik, insyaallah kita lanjutkan malam Sabtu depan. Untuk malam ini kita sampai di sini. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.